Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Sistem Operasi di pertemuan pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Kita akan mulai terlebih dahulu dari pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya di dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Artinya, sistem operasi adalah jembatan yang mewadahi antara pengguna sebagai orang yang akan menggunakan beberapa aplikasi dan sumber daya yang terdapat di dalam sistem komputer. Berdasarkan pengertian tadi, terdapat beberapa fungsi-fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah sebagai user interface. Di sini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna, karena fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras, maupun perangkat lunak yang lainnya, yang nantinya akan dipergunakan oleh pengguna itu sendiri. Sistem operasi pada dasarnya menunggu input atau instruksi dari pengguna dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Antarmuka pengguna menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. Terdapat beberapa model antarmuka yang bisa kita pergunakan. Yang pertama adalah CLI atau yang disebut sebagai Command Line Interface. Yang kedua adalah GUI atau yang kita sebut sebagai Graphical User Interface. Perbedaan antara CLI dan GUI adalah pada saat pengguna memasukkan instruksi untuk bisa dikelola oleh sistem operasi. Ketika kita menggunakan CLI, maka fasilitas yang dipergunakan oleh pengguna biasanya diberikan dalam bentuk teks. Sedangkan kalau dengan menggunakan GUI, lebih berbasis tampilan grafis. Fungsi yang kedua adalah manajemen memori. Manajemen memori biasanya di dalamnya terdiri dari beberapa memori yang akan dipergunakan pada saat sistem operasi tersebut dipergunakan. Memori utama biasanya dipergunakan sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit dan perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. 2. Memilih program yang akan di-load ke dalam memori. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen file atau file management. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Di sini sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Di antaranya, 1. Pembuatan dan penghapusan file. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage atau penyimpanan sekunder. 5. Membackup berkas file ke penyimpanan yang tidak permanen.
Fungsi kita yang keempat adalah proses manajemen atau manajemen proses, di mana proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, di mana untuk alokasi sumber daya tersebut akan dikelola oleh sistem operasi, misalnya penggunaan memori oleh Central Processing Unit, ataupun file-file yang terbuka, dan penggunaan dari perangkat input-output yang sedang dipergunakan. Di dalam manajemen proses, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses, pengguna, dan sistem proses. Kedua, menunda dan melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme dan sinkronisasi proses. Keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme untuk penanganan dari suatu clock. Fungsi yang kelima dari sistem operasi adalah input-output management, atau yang kita sebut sebagai manajemen input-output, di mana di sini pada saat kita menggunakan input atau output management, bisa kita sebut atau biasanya disebut sebagai device manager. Device manager biasanya adalah suatu fasilitas di mana akan berkaitan dengan operasi memasukkan atau keluaran yang kategorinya dapat dilakukan secara seragam. Di sini biasanya seorang pengguna akan membuka, membaca, menulis, dan menutup dari beberapa berkas yang akan dipergunakan pada saat menggunakan sistem operasi yang sama dengan menggunakan perangkat keras, yaitu CD-ROM, atau dengan menggunakan floppy disk. Di dalam komponen sistem operasi, untuk sistem masukan dan keluaran, biasanya akan dipergunakan sebagai proses penyanggah di mana akan menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran yang kita pergunakan. Dan juga input-output management berfungsi sebagai spooling, di mana akan melakukan penjadwalan atau pemakaian masukan atau keluaran sistem. Dari 5 fungsi yang ada di sistem operasi, kelima-limanya akan selalu berkaitan agar bisa menyeimbangkan seluruh fungsi kerja dari sistem operasi sehingga pengguna bisa menggunakannya secara optimal. Berikutnya adalah perkembangan dari operating system yang saat ini berada di generasi kelima. Dari setiap generasi pada saat operating system tersebut dipergunakan, terdapat perbedaan dari teknologi yang dipergunakannya. Kita awali dari generasi yang pertama yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1955 yang merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini didasari pada kecepatan manusia yang sangat terbatas, sehingga manusia sering melakukan proses kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan di dalam proses perhitungan secara komputasi. Di generasi pertama, belum ada operating system, maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna itu sendiri. Generasi kedua ada di tahun 1955 sampai dengan 1965, diperkenalkan sistem secara batch processing system, yaitu setiap pekerjaan ataupun job dikumpulkan dalam satu rangkaian dan dieksekusi ataupun diproses secara berurutan.
Di generasi kedua ini juga belum dilengkapi operating system secara sempurna, tetapi beberapa fungsi operating system telah ada. Di generasi ketiga yang ada di tahun 1965 sampai dengan 1980, di generasi ini adalah sistem yang dikembangkan sebagai perbaikan dari generasi pertama dan generasi kedua. Di dalam generasi ini, beberapa proses sudah melayani untuk banyak pemakai, atau yang kita sebut sebagai multi-user, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer selanjutnya, ataupun ke komputer yang berbeda. Operating system menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Dan beberapa pekerjaan di dalam sistem operasi itu bisa dipergunakan secara bersamaan untuk melayani banyak tugas berdasarkan batch processing system. Generasi yang keempat ada di tahun 1980 sampai tahun 2000-an, di mana di generasi keempat ini sistem operasi yang dipergunakan sudah mengandalkan graphical user interface, di mana tidak lagi berbasis secara tekstual, tetapi kita bisa menggunakan tampilan secara grafis, dan proses penggunaan di generasi keempat ini, informasi yang dipergunakan di dalam proses penyebaran datanya sudah secara distributed komputer, di mana tidak lagi hanya diletakkan di dalam satu titik saja, tetapi bisa dipecah berdasarkan beberapa titik yang berbeda dalam distribusi komputernya, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Yang kelima adalah generasi saat ini yang sedang kita jalani adalah sistem masa depan, di mana untuk sistem penyimpanannya tidak lagi hanya mengandalkan hard disk sebagai media penyimpanan, tetapi kita menggunakan teknologi cloud computing, di mana cloud computing adalah sistem operasi dan aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan internet atau yang kita kenal sebagai komputasi awan. Sehingga para pemakai hanya perlu masuk ke dalam media internet ketika mereka akan melakukan proses penyimpanan tanpa kita lagi mengandalkan penyimpanan secara hard disk ataupun file yang disimpan dalam bentuk penyimpanan secara eksternal. Tetapi beberapa file yang kapasitasnya cukup besar itu bisa langsung disimpan dengan menggunakan media internet. Dengan demikian, tampilan komputer saat ini pun sudah lebih kecil dibandingkan pada saat generasi-generasi sebelumnya yang tampilannya cukup besar dan tidak compatible ataupun tidak portable yang dapat dibawa-bawa pada saat pengguna tersebut berpindah tempat. Demikianlah penjelasan pertemuan 1. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.